Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekalian kita buka pembelajaran fikih hari ini, membahas tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama adalah pembahasan fikih di semester genap ini tentang kaidah amar dan nahi. Kata amar mengandung arti ucapan perkataan sebagaimana yang Allah nyatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur itu kata amar. Amar secara bahasa itu sebenarnya perintah. Jadi yang mengandung perintah itu adalah berarti menunjukkan kepada wajib yang harus dikerjakan. Ada dua macam tuntutan, yaitu tuntutan untuk dikerjakan, tuntutan untuk ditinggalkan. Tuntutan untuk dikerjakan yaitu adalah amr, sedangkan tuntutan untuk ditinggalkan adalah an-nahyu. Secara bahasa amr itu perintah, secara istilah yaitu huwa thalabul fi'li minal a'la ilal adna, mengerjakan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Ini mana amr. Nah, kata perintah ini mengandung beberapa kata atau beberapa bentuk amr, beberapa bentuk daripada amr. Ada yang menggunakan dengan fi'il amr, ada yang menggunakan fi'il mudhari yang didahului lam amr, ada yang menggunakan dengan isim fi'il amr, ada yang menggunakan masdar pengganti fi'il, ada juga yang menggunakan berita atau kalam khabar bermakna insya, ada yang menggunakan fi'il madhi mudhari. Nah, kaidah-kaidah amr ini yang paling pokok adalah kaidah yang pertama, al-aslu fil amril wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Kaidah yang kedua, al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu adalah cegahan untuk melaksanakan kebalikannya. Al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Ada lagi kaidah amr, al-aslu fil amri lin nadbi. Asal dari perintah adalah nadab, berarti sunnah. Jadi tidak semua perintah itu menunjukkan pada wajib, ada yang berbentuk sunnah juga. Asal dari perintah wajib seperti contoh wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata aqimu maka tuntutan menggunakan dengan fi'il amr. Kerjakanlah sholat. Tetapi tidak hanya dengan fi'il amr, malah ada yang menggunakan dengan masdar. Wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua ihsan, hendaklah berbuat baik. Kata ihsanan ini adalah masdar pengganti fi'il. Kalimat berita wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata wal yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ini adalah kalam khabar, berita. Yang kedua, nahyun itu larangan. Larangan itu bisa apa ya, dalam bahasa usul fikihnya tolabut tarki minal a'la ilal adna, mencegah untuk meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi pada yang rendah. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal daripada larangan adalah haram. Nah, kalau yang itu yang perintah menunjukkan khitab wajib, al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ini al-aslu fin nahyi lit tahrim. Ada lagi juga yang menunjukkan makruh, al-aslu fin nahyi lil karohah. Al-aslu fin nahyi lit tahrim seperti wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Fi'il mudhari didahului dengan la an-nahiyah. Nah,
Ini berarti menunjukkan harus ditinggalkan. Ketika mengharuskan untuk ditinggalkan, maka kalau mengerjakannya hukumnya haram. Haram untuk dikerjakan. La tusallu fi atanil ibil dalam sebuah hadis. Nah, ini menunjukkan makruh saja. La tusalli fi atanil ibil, tidak jatuh kepada haram. Janganlah kamu sholat di tempat kandang unta. Larangan hadis itu tidak menunjukkan haram, tetapi hanya makruh saja, mengingat tempatnya kandang unta kurang bersih dan dapat menyebabkan sholat kurang khusyuk karena mungkin ada bau-baunya. Banyak hal juga yang menunjukkan kepada kaidah-kaidah tentang makruh. Al aslu fin nahyi, kaidah-kaidah nahyun. Al aslu fin nahyi al mutlaq yaqtadi dawam. Al aslu fin nahyi an syai'in amrin bididdihi, atau al aslu fin nahyi yaqtadil fasad mutlaqan. Nah, ini adalah tentang amar. Intinya sekalian, kaidah itu ada kaidah amr, ada kaidah nahi. Kaidah pokok dari amr adalah aslu fil amril wujub. Kaidah yang nahyunya al aslu fil nahyi litahrim. Tadi pada prakteknya di penjelasan penyelesaian tidak hanya lil wujub al amr itu, bisa juga hanya lin nadbi. Begitu juga dengan nahi, tidak hanya lil tahrim, tetapi bisa jadi lil karohah, tergantung kepada muqaranah yang lainnya, muqaranah atau keterangan-keterangan dalam perintah atau larangan tersebut. Demikian materi tentang al-amru nahi dalam penjelasan kaidah-kaidah usul fiqh. Sangat penting sekali mempelajari kaidah-kaidah seperti ini, karena kita bisa menentukan hukum boleh dan tidaknya dalam satu perintah Allah atau hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kita harus tahu kaidahnya, rumusannya. Rumus menentukan boleh dan tidaknya untuk dikerjakan. Demikian anak sekalian, sekilas penjelasan dari al-amru dan nahi. Silakan pelajari lebih detail, baca tentang amru dan nahi. Kaidah-kaidahnya dihafalkan, harus hafal. Kalau tidak hafal nanti tidak paham, tidak ngerti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.